Tahun 2014 merupakan tahun pemilu bangsa Indonesia. Ya, dan berbagai cerita seputar pemilu kami akan rangkum dalam iVote. Sejumlah keluarga petinggi partai berbondong-bondong mencalonkan diri menjadi anggota legislatif. Siapa sajakah mereka? Berikut liputannya. Politik dinasti kembali ramai diperbincangkan menjelang pemilu 2014. Hal itu berkaitan dengan pencalonan sejumlah keluarga petinggi partai menjadi anggota dewan. Yang terjadi di Indonesia ini adalah fenomena dinasti politik yang sudah keterlaluan, sudah berlebihan. Karena ini meluas di seluruh Indonesia. Barangkali tidak ada kabupaten kota atau provinsi yang tidak ditandai oleh dinasti politik itu. Hampir semua. Demokrat merupakan partai yang keluarga petingginya paling banyak ikut serta dalam pemilu legislatif. Setidaknya ada 18 nama caleg yang punya hubungan keluarga. Di antaranya, putra Ketua Umum Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono, Edi Baskoro Yudhoyono alias Ibas. Ibas maju dari Dapil Jawa Timur 7. Adik ipar SBY, Hartanto Edi Wibowo, maju sebagai caleg Dapil Banten 3. Demikian pula keponakan SBY, Meksana Leo Hananto Wibowo, yang bersaing di Dapil DKI Jakarta 3. Dari PDI Perjuangan ada Puan Maharani, putri bungsu Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri. Puan bertarung di Dapil Jawa Tengah 5. Guru Soekarno Putra, adik Megawati, maju sebagai calon legislatif Dapil Jawa Timur 1. Ada juga keponakan Megawati, Putih Guntur Soekarno, yang maju dari Dapil Jawa Barat 10. Anggota keluarga Ketua Umum PAN Hatta Rajasa juga turut mewarnai pemilu legislatif 2014. Kakak Hatta Rajasa, Hana Gayatri, maju sebagai caleg Dapil Sumatera Selatan 2. Sementara adik Hatta, Ahmad Hafiz Thohir, mencalonkan diri dari Dapil Sumatera Selatan 1. Selain itu ada Ketua Majelis Pertimbangan Partai Amin Rais, Ahmad Hanafi Rais Putra, yang maju di Dapil Yogyakarta. Dari Golkar, menantu Ketua Umum Abu Rizal Bakri, Taufan Eko Nugroho Rotorasiko, maju sebagai caleg Dapil 8. Lalu ada Jerry Sambuaga, putra Wakil Ketua Umum Theo Sambuaga, dan Dev Akbarsa Fikarno Laksono, putra dari Wakil Ketua Umum Golkar Agung Laksono. Di Gerindra, dua keponakan Prabowo, Ketua Dewan Pembina Gerindra Aryo Joyo Hadikusumo dan Rahayu Saraswati Joyo Hadikusumo, juga maju sebagai caleg DPR RI. Partai berhak mencalonkan, tapi rakyat akan menentukan siapa yang akan terpilih jadi wakilnya sampai 5 tahun mendatang. Adia Rahma, Alfareza melaporkan untuk NET. Dari sejumlah keluarga petinggi partai yang ikut nyalek, ada nama Aryo Joyo Hadikusumo yang merupakan keponakan Prabowo Subianto dan Dev Laksono yang merupakan putra Agung Laksono. Ya, bagaimana keduanya menjawab tudingan politik dinasti? Apakah mereka mendapat keistimewaan selama nyalek? Berikut ini adalah penuturan dengan rekan kami, Ardia Rahma. Tahun 2014 menjadi tahun yang penting bagi masyarakat Indonesia. Kita akan memilih siapa presiden, wakil presiden, dan wakil rakyat yang akan menduduki gedung DPR RI selama 5 tahun. Pemilu legislatif sudah di depan mata. Partai politik berkemas agar calon yang diusung dapat memikat hati rakyat. Dari 6.607 orang caleg yang maju, beberapa di antaranya memiliki hubungan kekerabatan dengan petinggi partai. Tak ayal, tudingan politik dinasti pun menyeruak. Halo Mas Aryo, apa kabar? Halo Ardia, gimana lagi kabarnya? Sibuk ya? Ya, Baik-baik aja nih. beginilah Jualan. pada hari ini. Ini lagi jualan beras atau gimana nih? Enggak, kebetulan hari ini kita lagi mau mengirim banyak beras ke beberapa tempat di seluruh Indonesia. Ke
kebetulan ada beberapa beras yang nanti kita kirim ke Sinabung, ada juga kita kirim ke Manado dan juga ke Cirebon dan Indramayu. Jadi kita langsung sana aja ya. Langsung saja. Jalan sekarang kita akan ke dapilnya Mas Aryo. Di mana nih Mas? Kita ke kantor pos kampanye saya dulu. Aryo Puspito Setiaki Joyo Hadikusumo merupakan putra dari Hasim Joyo Hadikusumo, adik kandung Ketua Umum Dewan Pembina Partai Gerindra, Prabowo Subianto. Aryo maju sebagai caleg nomor urut 1 Dapil DKI Jakarta 3. Setelah belasan tahun di luar negeri, Aryo kembali ke tanah air dan mulai meniti karir politik di organisasi pemuda sayap Partai Gerindra, Tidar. Kok Mas malah nyalek, bukannya jadi pengusaha malah lebih enak, nggak perlu banjir-banjiran, nggak perlu keluar untuk basah-basahan hujan-hujanan, naik motor segala macam. Ya. Alasannya apa Mas? Dulu saya sekolah di luar 12 tahun di Inggris sejak SMP. Sejak SMP sampai kuliah 12 tahun di luar negeri. Dan saya balik lagi ke Indonesia, balik tahun 2008. Kebetulan sekali pas saya balik, Pak Prabowo barusan mendirikan Partai Gerindra, beliau meminta saya ikut aktif. Saya aktif berpolitik. Kalau ngomongin pelayanan nih Mas ya, keluarga Mas Aryo udah punya yayasan, Mas Aryo sendiri juga udah punya yayasan. Ngapain nyalek? Toh juga dengan yayasan itu kan sudah melakukan aksi sosial gitu. Intinya program yayasan saya, yayasan kami itu bisa dilakukan di seluruh Indonesia melalui masuk sistem politik. Jadi pelayanan yang terbatas menjadi pelayanan yang tidak ada batasnya. Jadi selain belusuan ya ke daerah banjir, ke dapil Mas, ini juga Mas juga kan memimpin beberapa perusahaan ya. Kalau misalnya terpilih sampai ke Senayan gitu, ini gimana bagi waktunya? Apabila saya terpilih, yang pasti fokus untuk di DPR, fokus untuk warga yang saya wakilin sebagai wakil rakyat. Berarti saya harus meninggalkan kerjaan saya di perusahaan. Sebetulnya bukan meninggalkan, tetapi cuti lah kan ya. Kita sudah sampai nih. Oke deh, ke pos kita kampanye. langsung aja keluar ya. Ya, mari. Udah siap ya Mas ya, kita mau kemana? Kita sekarang mau ke Kapuk Muara dulu, setelah itu kita ke Pegangsaan 2 di Kelapa Gading. Langsung aja ya? Langsung saja, ya. Mari. Aku pernah baca ada teori yang bilang politik is about power. Kalau Mas berencana untuk terjun ke dunia politik, apa berarti Mas ini mau memiliki kekuasaan? Kekuasaan itu bisa negatif, bisa positif. Tergantung kita gunakan untuk kebaikan atau tidak. Tapi selama Mas gabung di Gerindra ya, melalui Tidar dan juga Wasekjen Gerindra, ada nggak kesimpulan tertentu yang ada dikarenakan hubungan keluarga Mas Aryo dengan petinggi Gerindra? Negatifnya adalah, ini cuman aktif karena ya karena keluarga, pendiri partai. Tetapi ya positifnya adalah saya bisa melakukan lebih banyak hal karena ya ini kesempatan lah. Kenyataannya adalah saya adalah seorang Joyo Hadikusumo. Memang ada beberapa partai politik yang tersandung kasus korupsi dan ini tidak jauh dari hubungan keluarga di antara partai, di dalam partai ini. Pendapat Mas Aryo seperti apa? Mengenai siapa saja bisa kena. Tergantung dari sifat orangnya, bukan dari pengaruh keluarganya. Oke sih, kayaknya cukup ngobrol tentang politik. Kita bisa lihat kondisi dapilnya Mas Aryo yang banjir ini. Yuk Mas. Yuk, mari. Ngelihat dari fanpage lalu Twitter, itu media sosial ya Mas ya, semua orang bisa berkomentar siapapun betul. Pernah ada nggak komentar-komentar yang mungkin menurut Mas ini kurang srek lah? Wah, banyak sekali itu. Seperti apa contohnya? Saya kasih contoh aja. Kebetulan hari Minggu lalu kan kita sudah 3 hari mengirimkan bantuan sembako untuk mereka yang terkena musibah banjir. Nah, banyak warga nanya, Mas Aryo datang ke sini dong, datang ke situ. Mas, saya di Kedoya Utara, kita di Pesing tenggelam nih, tolong kunjungi kami. Nah, saya kunjungi, terus ya kan mereka ingin tahu apakah saya benar-benar ke sana, ya pas saya pasang fotonya. Ada yang seneng, wah Mas Aryo peduli ya turun
Tapi ada juga yang mana? Wah, pencitraan woi. Boleh tahu ya jumlah keseluruhan kampanye ini untuk caleg 2014 ini Waduh. berapa? Pokoknya minimum lebih dari 1 miliar lah, itu udah pasti. Makasih banyak Mas hari ini sudah diajak jalan-jalan. Terima kasih kembali. Jangan kapok lah keliling-keliling Nusukan karena ya inilah kita bisa mengetahui keadaan warga, aspirasi warga, keinginan warga apa saja. Selain Aryo, nama lain yang dituding mengandalkan nama besar keluarga adalah Dev Laksono. Gagal pada pemilihan legislatif 2009, putra Menteri Koordinasi Bidang Kesejahteraan Rakyat Agung Laksono ini kembali bersaing memperebutkan kursi Senayan. Halo siang Bapak-bapak, lagi habis ngobrol-ngobrol ya? Iya, ini Pak Dev sini alhamdulillah memberikan bantuan buat pembangunan TK. Oh, tadi ngapain aja di dalam? Ya diskusi aja, dengar aspirasi masyarakat, apa yang menjadi permasalahan, apa yang menjadi kendala. Tadi kalau dilihat kan banyak bapak-bapak sama ibu-ibu ya Mas ya. Itu memang strategi Mas Dev untuk mengajak bapak-bapak atau ibu-ibu, kenapa nggak anak muda? Ya bagiannya, jadi memang kan karena ini kan kalau sekarang ini masih jam kerja ya. Jadi ya jam kerja yang kebetulan kita bisa ketemuin sekarang adalah bapak ibu-ibu. Jadi hari ini Masnya ada rencana kemana aja? Ya abis ini dengan bapak ibu sekalian, setelah ini bertemu dengan ada tokoh masyarakat lagi di Desa Galagap. Desa Galagap ya, aku boleh ikut hari ini jalan-jalan sama Des ya. Ya udah makasih Bapak ya, aku mau ikut Mas Dev untuk ke daerah lagi. Semoga kita ketemu lagi. Sudah makan palgedok. Iya, kita coba palgedok. Favorit itu Pak. Iya. Terima kasih Bapak ya. Baik Pak, sekali lagi terima kasih Pak ya. Baik untuk semuanya Bapak Ibu. Mari Bu. Alasan kenapa Mas Dev harus menjadi wakil rakyat Cirebon? Padahal kan ada pilihan Mas di luar negeri aja deh jadi pengusaha atau kerjaan yang lebih oke di sana. Alasannya apa? Kenapa saya pilih Cirebon? Karena ini memang tanah leluhur saya. Ayah saya itu, Pak Agung itu memang asli Cirebon, putra asli Cirebon. Nah, tapi dia itu selalu karir politiknya itu di Jakarta. Dia itu beberapa kali anggota DPR itu selalu dari Jakarta. Nah, maka itu saya diskusi dengan ayah saya, memang ya, saya harus kembali ke Cirebon. Ada nggak pengaruhnya karena Bapak memang mempunyai jabatan di partai, terus mungkin memberikan keistimewaan buat Mas Dev gitu? Ya nggak bisa begitu aja, nggak bisa begitu aja. Nggak bisa hanya karena dia anaknya ketua umum atau anaknya ketua umum langsung otomatis dapat posisi caleg apa nggak bisa. Karena harus diuji dulu. Di Golkar itu kan memang kadernya banyak, jumlahnya ribuan. Nah jadi waktu proses pencalekan itu kan 560 caleg, itu yang mendaftar itu jumlahnya ribuan. Kalau Mas ngelihat sendiri tentang dinasti politik lah di partai itu seperti apa? Orang selalu menuduh saya katanya dinasti politik. Tapi kan saya juga harus membuktikan pada masyarakat bahwa saya berhasil mengkaderisasi kader-kader API seluruh Indonesia. Organisasi yang tadi disebut mandek, kaderisasi sudah berjalan. Selama ini Mas ini kan udah belusukan udah setahun ya. Nah, apa yang sudah Mas lakukan untuk membantu warga di konstituennya Mas sendiri? Konstituen saya banyak program-program dari pemerintah, program-program yang saya buat sendiri itu yang bisa mengenal langsung ke masyarakat, ada pelayanan gratis, pasar murah, lalu kredit usaha rakyat, terus juga program-program pemerintah yang ada yang mandek di pusat yang saya bantu saya lobby untuk bisa menerima langsung ke masyarakat. Konkretnya seperti apa? Misalnya ada pembangunan sekolah? Ya, atau... misalnya satu pembangunan sekolah, pembangunan rumah tidak layak huni. Sudah dilakukan ya? Sudah berjalan, begitu. Dan terus satu lagi nih Mas, tadi ada warga yang nanya, Mas ini tagline-nya muda, tangguh, dan bersih. Bersih dalam arti dalam konteks korupsi ini, kalau tanggapan Mas sendiri untuk yang korupsi di badan partai, menurut Mas gimana? Ya sebenarnya korupsi di level apapun itu tidak baik, itu salah. Karena kita sebagai bila mana terpilih sebagai wakil rakyat, sebagai aparatur pemerintahan, itu tugasnya melayani rakyat, bukan merampok rakyat. Jaminannya apa Mas? Ini bakal bersih nih? Jaminannya ya, pertama, saya maju itu bukan hanya untuk kepentingan kekayaan saya sendiri. Kalau misalnya, seperti tadi Mbak tanyakan, kenapa saya masih mau capek-capek jadi anggota DPR, padahal bisa fokus di usaha segala macam. Ya karena saya memang tujuannya adalah untuk pelayanan masyarakat, memberikan sumbangsi saya kepada bangsa negara, bukan hanya untuk kepentingan kebesaran saya
saya sendiri. Oke, makasih banyak ya Mas hari ini sudah diajak jalan-jalan dan silahkan lanjutkan kembali. Baik. Ya, pemilihan legislatif dilakukan pada tanggal 9 April 2014. Kenali wakil rakyat, gunakan hak pilih secara tepat. Nyoblos yuk.